Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifah Hirunisa. Di sini saya mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam kelas B, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan memaparkan mengenai tutorial penggunaan SPSS untuk penelitian kuantitatif. Di sini juga untuk menyelesaikan tugas dari tugas pembelajaran penelitian kuantitatif yang diampu oleh Bapak Dr. Nur Hadim. Ya, di sini saya mengambil judul skripsi ya dengan judul pengaruh model pembelajaran problem based learning atau PBL. Bisa dilihat ya, terhadap hasil belajar fikih ya dengan tema haji ya, hasil belajar mata pelajaran fikih materi haji. Ya, jadi rumusan yang diambil itu apakah model pembelajaran PBL ini tuh berpengaruh terhadap hasil belajar? Terus apakah ada perbedaan antara hasil belajar dari pelajaran fikih tersebut ya dengan model pembelajaran antara based learning dengan non based learning atau konvensional begitu. Ya, terus di sini kita juga menggunakan beberapa tahap yang perlu dilakukan. Yang pertama itu ada uji deskriptif ya, itu yang pertama. Terus yang kedua nanti ada uji normalitas. Terus yang ketiga itu ada uji Peirce test. Terus untuk data normal ya. Terus kemudian ada uji homogenitas yang keempat. Terus yang terakhir atau yang kelima itu ada uji uji independen sampel test. Ya, yang pertama kita menuju uji deskriptif ya. Bagaimana caranya? Ya, kita klik aplikasi SPSS dulu, dibuka aplikasinya, terus kita klik variable view. Terus setelah udah diklik variable view, kita tulis bagian name nomor 1 itu kita tulis pre-X ya, pre-X. Karena ntar itu ada penjelasannya apa itu pre-X. Nomor 1 itu pre-X ya. Setelah itu bagian nomor 2 nya kita tulis post-X ya. Terus lanjut di nomor 3 kita tulis pre-con ya. Terus habis itu di nomor 4 kita tulis post-con ya. Sudah otomatis, yang lainnya default. Terus bagian label kita perjelas apa itu pre-X, apa itu post-X dan lain sebagainya ya. Di pre-X kita tulis pada label itu pre-test eksperimen. Terus pada label nomor 2 yang post-X kita tulis post-test eksperimen. Terus pada bagian nomor 3 pada pre-con kita tulis label pre-test control. Terus bagian nomor 4 labelnya kita tulis post-test control. Setelah itu pada desimal kita buat 0 semua ya, buat 0 semua.
Ya, setelah itu kita klik data view. Terus habis itu kita copy data yang sudah kita siapkan di Excel ya, semuanya data nilai, baik itu kelas eksperimen maupun kelas kontrol, baik itu pretest maupun posttest. Kita copy semua nilainya dengan cara klik kanan, klik kiri copy atau kontrol C langsung ya. Terus habis itu kita pastekan di aplikasi SPSS nya, langsung kontrol V ya, atau paste ya. Kita jangan sampai lupa datanya kita kita save ya, klik save, terus kita tulis uji deskriptif, terus setelah itu kita save. Setelah data di save, kita langsung masuk di bagian analyze. Kita cari deskriptif statistik, terus kita klik bagian deskriptif. Terus ada 4 variabel yang tertera ya, yang sebelah kiri pindah kanan semua ya, dari pretest eksperimen, posttest eksperimen, pretest kontrol hingga posttest kontrol. Setelah data dipindahkan, kita klik OK. Nah, di situ sudah tertera ya hasil uji deskriptif yang kita lakukan. Nah, itu dilihat di bagian deskriptif statistik, itu merupakan hasil dari pengujian kita bagian deskriptif ya. Setelah itu kita masuk ke pengujian kedua, yaitu uji normalitas. Bagaimana caranya? Seperti tadi, masuk SPSS, masuk ke bagian variabel view, di bagian name nomor 1 kita tulis hasil. Terus setelah itu di bagian nomor 2 kita tulis kelas. Secara otomatis sudah muncul di bagian label. Kita tulis keterangan yang bagian hasil, kita tulis keterangan hasil belajar siswa ya. Terus di bagian kelas kita tulis keterangan kelas. Terus ingat, desimalnya diganti 0 ya, di-nolkan ya. Nah, sekarang pada bagian kelas kita klik bagian value, itu ada panah. Kita klik value pertama, kita tulis pretest eksperimen ya, pretest eksperimen atau berupa PPL ya, project based learning. Jangan lupa kita add. Terus bagian value kedua kita tulis posttest eksperimen ya, buka kurung, tutup kurung, PPL juga kita add. Terus yang ketiga kita tulis value ketiga dengan label pretest kontrol ya, selain PPL, atau kita tulis aja pretest konvensional. Terus yang bagian keempat kita tulis ya, jangan lupa add ya, value keempat kita tulis pada label posttest kontrol atau konvensional ya, begitu. Kita oke. Di add dulu ding, di add dulu kayaknya ada, iya lupa, maaf ya. Nambahin pada bagian keempat, values 4, labelnya apa tadi? Posttest kontrol ya, atau konvensional. Terus habis itu kalau sudah, jangan lupa di add. Nah,
terus baru oke. Gitu. Desimalnya dinolkan ya, semuanya desimalnya dinolkan. Ya setelah itu kita masuk ke data view. Terus kita juga perlu lihat data Excel ya. Itu semua data yang ada kita buat pengkodaan semua. Dari pengkodaan nomor 1 hingga 4 ya. Untuk pengkodaan pretest eksperimen ya, atau kelas eksperimen PPL itu kodenya 1 ya. Terus pretest post test 2 hingga seterusnya. Terus pertama kita copy dulu yang bagian pretest, yang pengkodaan 1 kita pastekan di bagian hasil. Terus kita cek ada 22 data enggak benar. Terus kita langsung copy pengkodaannya, yaitu pengkodaan 1 ya kan. Terus setelah itu kita copy, Ctrl C, terus kita pastekan di bagian kelas untuk mengetahui bahwa kode 1 itu untuk pretest eksperimen, dan seterusnya. Baik itu post test eksperimen, kita copy ya, Ctrl C, terus dipastekan di bawah nomor setelah hasil pretest eksperimen ya, berarti nomor 23. Terus pengkodaan nomor 2 yang kita copy, kita pastekan di nomor 23 juga, di bawah pengkodaan nomor 1 ya. Begitu juga pretest kelas kontrol, sama kayak tadi, copy ya, Ctrl C, terus dipastekan di bawah yang tadi, yang post test eksperimen, berarti nomor 45. Setelah itu pengkodaannya nomor 3, copy ya, terus kita pastekan di bawah pengkodaan nomor 2, yaitu nomor 45 juga. Terus terakhir juga iya ya, pengkodaan nomor 4 itu post test kontrol, pengkodaan Ctrl C di bawah pretest kontrol tadi 67 ya, nomor 67, pengkodaannya 4 ya. Ya, kita pastekan di bawah pengkodaan nomor 3 ya, nomor 4-nya. Ya, setelah dirasa pas ya antara hasil dengan kelas pengkodaan ya, kita jangan lupa save ya dengan nama uji normalitas. Setelah itu kita klik save. Ya, setelah itu kita melanjutkan di klik analyze. Terus habis itu kita klik descriptive statistik ya. Terus kita klik explore. Ya, setelah diklik ada 2 variabel sebelah kiri, kita pindahkan ke bagian kanan ya. Hasil kita pindahkan ke dependent list, dan pada kelas kita pindahkan ke factor list ya. Setelah itu kita klik plots. Terus habis itu kita klik pilih normality ya, karena untuk mengujikan bahwa datanya itu normal atau tidak. Setelah itu kita continue, terus oke. Terus habis itu kita bisa lihat ya hasilnya ya, sambil ditunggu bisa dilihat untuk data yang kita ujikan itu apakah normal atau tidak. Nah, itu pada tabel di mana, di ya tarik bawah
Ya, di situ ada test of normality. Di situ kita bisa lihat bahwasanya data yang kita ujikan itu normal atau tidak. Begitu. Ya, berikutnya itu ada uji priority test ya. Gimana caranya? Kita masuk SPSS, terus file, terus open data. Kita buka data deskriptif ya, yang awal kita buat ya. Kita buka data deskriptif ya, open. Ya, itu merupakan data deskriptif kita ya, yang tadi kita ujikan. Setelah itu kita langsung buka analyze. Terus kita klik bagian compartment, terus kita klik pirate sample t-test ya. Terus pada variabel yang sebelah kiri kita pindahkan ya, satu persatu, pretest eksperimen, terus post-test eksperimen, terus pretest kontrol dengan post-test kontrol. Setelah kita pindahkan semua, kita klik option. Kita klik option dulu ya, dilihat sesuai default ya, jangan diubah. Setelah itu kita continue. Terus baru kita oke. Ya, di situ sudah tertera ya hasil uji priority test. Ya. Bisa kita lihat hasilnya di pirate sample statistik itu. Itu merupakan hasilnya. Ya, terakhir kita save juga boleh. Kita klik uji pirate sample t-test. Ya, kita save. Oke. Ya, kemudian kita yang keempat ada uji homogenitas ya. Ya, bagaimana caranya? Kita buat pengkodean 2 ya. 1 dan 2. Itu hanya untuk pengkodean post-test. Post-test saja ya, pretestnya tidak. Jadi baik itu post-test eksperimen atau PBL dan post-test kontrol atau konvensional. Jadi untuk pengkodean 3 sama 4 ya kita hapus aja ya, karena itu udah tadi ya, dihapus dulu untuk pengkodean 3 dan 4 ya, karena yang di sini kita menggunakan data post-test. Terus setelah itu kita masuk di aplikasi SPSS ya. Bagaimana caranya? Kita klik variable view. Terus habis itu pada bagian name nomor 1 kita tulis hasil. Terus pada nomor 2 kita tulis kelas ya. Terus pada label kita jabarkan bahwa hasil itu kita tulis hasil belajar siswa. Terus pada label kelas kita cukup tulis kelas saja. Terus desimalnya gimana? Di-nolkan. Setelah itu pada bagian kelas itu ya, yang nomor 2 value-nya kita atur ya. Kita tulis value nomor 1 dengan label post-test eksperimen atau PBL ya, project based learning. Kita add, terus kita tambah satu lagi value 2 dengan label post-test kontrol atau selain PBL ya, kita anggap aja konvensional. Terus setelah itu
add, jangan lupa. Terus oke. Ya, setelah itu kita pindah ke data view ya, sudah tertera 2 hasil dan kelas. Kita lihat di Excel ya. Kita copy untuk hasil post test yang eksperimen dulu. Kita kopikan dengan Ctrl C, terus kita pastekan pada nomor 1, mulai hasil yang nomor 1 kita pastekan. Ya, setelah itu kita kasih dengan pengkodean nomor 1 untuk post test eksperimen. Ya, kita kontrol copy. Setelah itu kita pastekan. Ya. Terus satu lagi, kita copy bagian hasil post test yang kontrol atau konvensional ya. Ctrl C, terus kita pastekan di bawah urutan yang tadi, yang post test eksperimen, berarti nomor 23. Terus pengkodeannya nomor 2 kita juga copy semua. Terus habis itu kita pastekan di urutan pengkodean nomor 1 ya, nomor 23 juga. Di Ctrl V. Ya, setelah itu jangan lupa kita save dengan nama file uji homogenitas. Terus kita save, klik save. Ya, setelah di save kita klik bagian analyze, terus klik descriptive statistik, kita klik bagian explore. Setelah itu variabel yang bagian kiri kita pindahkan bagian kanan ya, yang hasil pada dependent list, dan yang kelas kita pindahkan ke factor list. Setelah itu kita pilih plot ya. Setelah itu kita klik yang bagian bawah ya, power estimation, terus kita continue, baru kita oke. Ya, disitu sudah tertera ya hasil dari pengujian homogenitas dari kita. Ya, bisa kita scroll ke bawah. Ya. Nah, itu ada test of homogeneity. Ya, pada tahap terakhir kita tinggal melakukan uji independen sampel t-test. Bagaimana caranya? Kita langsung masuk SPSS aja. Kita klik file. Setelah itu kita open bagian data. Terus kita klik data homogenitas ya. Ya, klik data uji homogenitas itu. Nah, ya klik yang sudah di-save ya, yang sudah kita kerjakan kemarin. Terus ya, itu merupakan hasil dari uji homogenitas kita. Setelah itu kita klik analyze. Terus kita klik bagian compare-min. Terus kita klik pada bagian, nah itu apa yo? Independent sample t-test. Variabel bagian kiri kita pindahkan semua ke bagian kanan. Ya. Yang hasil belajar pada tes variabel, terus yang bagian kelas kita pindahkan ke grouping variabel. Setelah itu kita klik define group. Ya, grup 1 dan grup 2 ya, itu udah ada. Kita klik dan kita ketikkan pada grup 1 kita ketik 1, di bagian grup 2 kita ketik 2. Setelah itu kita continue, terus habis itu kita oke. Ya, di situ sudah tertera ya hasil dari uji independen sampel t-test. Ya, bisa dilihat, bisa di-scroll. Nah, itu merupakan hasil dari uji independen sampel t-test yang kita ujikan dari data yang ada ya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.